Apakah kita mau menentukan kehidupan di balik kubur yang menyenangkan bersama-sama dengan Tuhan kita, Raja kita nanti yang akan memerintah, atau di dalam kehidupan yang menakutkan dan menyedihkan? Nah, penentuan bukan nanti, tetapi penentuannya sekarang. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mau hidup yang hidupnya benar-benar dimuliakan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Karena Bapak Ibu Saudara, yang dapat merubah hidupnya, dapat merubah karakternya menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan, maka kita bisa dimuliakan bersama dengan Tuhan kita. Bahkan kita dipanggil untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti di kerajaan Bapa di surga. Kalau kita mengisi hidup kita di dunia ini dengan sembarangan, Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi agar setiap video-video konten yang terbaru yang saya upload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya secara langsung. Belum lama di konten sebelumnya, ketika waktu itu saya berbicara mengenai bahwa kematian bukan akhir dari kehidupan. Nah, harus diketahui ini lanjutannya Bapak Ibu Saudara, bahwa ada kehidupan di balik kubur. Kesannya menyeramkan, tetapi ini fakta Bapak Ibu Saudara. Mengapa saya bilang bahwa kematian bukan akhir dari kehidupan ini? Karena setiap kita pasti mengalami kematian kan, Bapak Ibu Saudara, dan saya pasti mengalami yang namanya kematian. Kematian bukan akhir dari kehidupan ini, karena ketika kita mati dari tubuh jasmani di dunia ini, maka kita akan dilahirkan kembali masuk ke dalam kehidupan kekal selama-lamanya yang tidak terbatas waktunya. Kehidupan kekal selama-lamanya ini adalah kehidupan di balik kubur. Ketika kita mati, kita dikubur atau dikremasi. Ya, sekarang kan ada yang dikremasi, ada yang dikubur ya Bapak Ibu Saudara masing-masing. Ada kehidupan di balik itu. Nah, kehidupan yang seperti apa yang Bapak Ibu Saudara mau jalani nanti? Apakah mau kehidupan yang menyukakan dan menyenangkan, yang membahagiakan, damai, nyaman, tentram, tidak ada kejahatan sama sekali? Atau justru kehidupan di mana di suatu tempat yang mengerikan, menyakitkan, bahkan mungkin membuat kita bergercik giginya atau bergertak giginya, yang kita dengar dengan ratap tangis di sana ada, kertak gigi ada di sana karena gigi kita beradu menahan rasa sakit, dan bagaimana kita terpisah dari hadirat Bapa di surga. Dua tempat ini yang menjadi pilihan. Dan kehidupan di balik kubur ini harus Bapak Ibu Saudara dan saya menentukannya saat kita hidup di dunia ini yang mungkin 70 tahun sampai 90 tahun kalau kita kuat ya. Berbeda-beda usianya, berbeda-beda umurnya, tetapi umur kita saat hidup di dunia ini, inilah kesempatan untuk kita menentukan mau kehidupan di balik kubur yang seperti apa. Apakah kita mau menentukan kehidupan di balik kubur yang menyenangkan bersama-sama dengan Tuhan kita, Raja kita nanti yang akan memerintah, atau di dalam kehidupan yang menakutkan dan menyedihkan? Nah, penentuan bukan nanti, tetapi penentuannya sekarang. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mau hidup yang hidupnya benar-benar dimuliakan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Karena Bapak Ibu Saudara, yang dapat merubah hidupnya,
dapat merubah karakternya menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan, maka kita bisa dimuliakan bersama dengan Tuhan kita, bahkan kita dipanggil untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti di kerajaan Bapa di surga. Kalau kita mengisi hidup kita di dunia ini dengan sembarangan, semau kita, nggak peduli yang lain-lainnya, berarti kita siap untuk dimurkai oleh Tuhan. Ingat, penentuannya adalah saat kita hidup di muka bumi ini. Ingat loh, hidup kita 70 tahun, ini saya taruh 70 tahun saja ya. 70 tahun di muka bumi, ya kalau lebih bonus, ini kehidupan 70 tahun ini, itu juga ada persiapannya. Persiapannya adalah ketika kita ada di dalam kandungan mama kita, ibu kita selama 9 bulan. Itu persiapan untuk kehidupan kita 70 tahun di muka bumi ini. Setelah kita 70 tahun di muka bumi ini, ingat loh, ini juga persiapan untuk kehidupan kekekalan kita. Kalau di dalam kandungan, itu dipersiapkan dengan vitaminnya, diperiksa ke dokter, kesehatannya semua. Lalu setelah kita lahir menjadi manusia yang sempurna, manusia di sini dengan tubuh yang sehat, sempurna. Nah, di sini kita juga harus mempersiapkan kehidupan kekekalan kita di 70 tahun ini. Makanya kita harus memandang kekekalan. Ingat loh, iblis ada di dunia ini menjebak Bapak Ibu Saudara, menjebak saya, menjebak semua manusia supaya hanya fokus kepada kehidupan yang sementara 70 tahun ini. Sedangkan Yesus turun ke dunia, menebus Bapak Ibu Saudara dan saya, mengarahkan supaya fokus kita tidak kepada dunia ini, tetapi kepada kehidupan kekal nanti di balik kubur. Bahwa ada kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang benar-benar hidup di sana, yaitu bersama dengan Yesus Kristus sebagai Rajanya. Dia mengarahkan kepada kita, ayo lihat kehidupan kekal itu. Tetapi iblis menjebak kita supaya kita fokus pada kehidupan fana di dunia ini yang menyenangkan daging kita, ego kita. Nah, inilah jebakannya. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ayo kita sama-sama saat ini berjuang untuk fokus lihat. Makanya firman Tuhan juga mengatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Berarti kita harus memikirkan perkara-perkara yang ada di dalam kekekalan. Perkara-perkara yang suci. Perkara-perkara yang kudus. Maksudnya gimana? Maksudnya perkara yang suci atau perkara yang kudus yaitu perkara-perkara yang menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Berbicara memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti kita memikirkan segala peristiwa, segala kejadian di dalam hidup kita dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang kita. Kalau kita memikirkannya dari sudut pandang kita dan memandangnya dari sudut pandang jiwa kita, pasti kekecewaan, sakit hati, kekesalan, amarah yang kita terima. Tetapi ketika kita belajar melihat dari sudut pandang kita, dari sudut pandang kekekalan, sudut pandang atau cara pandang Tuhan, maka ini akan berbeda. Karena semuanya itu pasti untuk membuat kita bagaimana fokus di dalam kehidupan kekekalan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, siapapun juga saat ini, kalau kita masih fokus di dalam kehidupan kita yang ada di dunia ini, ayolah kita sama-sama memikirkan perkara-perkara kekekalan kita. Kita semua nanti pasti akan masuk dalam kehidupan di balik kubur tersebut. Kalau kita sama-sama di langit baru, bumi baru, kita akan berjumpa nanti di sana. Tetapi jangan sampai kita berjumpanya di tempat yang dimurkai oleh Tuhan. Nggak mau kan? Nah, ayo kita sama-sama mau ke langit baru, bumi baru. Kita akan berjuang bersama-sama bagaimana supaya kita dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan diberkati dengan konten ini, jangan lupa berikan tanda like, silakan tinggalkan komentar. Bahkan bagi yang belum subscribe, ayo dukung saya dengan klik subscribe dan klik gambar loncengnya serta share video ini agar banyak orang diberkati. Tuhan memberkati, salam transformasi.